Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semuanya pada sehat-sehat selalu. Selamat berjumpa dengan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Anak-anak, ya. Nah, ini materinya tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Mengutip dari Kemendikbud Republik Indonesia, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari, tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Proses penyerbukan, 1. Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 2. Peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. 3. Menghasilkan bakal buah. Bagian-bagian buah. Bagian-bagian bunga ini ya salah satunya yaitu alat untuk perkembangbiakan generatif. Bunga adalah organ perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga memiliki bagian dan fungsi masing-masing. Secara umum, bagian-bagian bunga adalah ini gambar bagian-bagian bunga. 1 itu mahkota. Yang lebar ini ya yang berwarna pink ini adalah mahkota bunga. Yang kedua, benang sari. Ini adalah benang sari. Ini tangkai sarinya, ini kepala sarinya. Ini namanya benang sari. Yang ketiga, kelopak. Ini adalah kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga, ya. Terus dasar bunga. Ini di antara kelopak bunga, terus ada di tengahnya itu lembaga atau bakal biji, dia ada dasar bunganya di sini sebagai penyangga dari biji. Lanjut, tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah penyangga dari seluruh bagian-bagian bunga yang ada di atasnya. Selanjutnya bakal biji. Inilah adalah
Salah satunya seandainya ini dibuahi, maka akan menjadi buah atau sebagai generatif atau sebagai generasi dari buah tersebut. Terus tangkai putik. Ini adalah tangkai putik ya sebagai penyangga kepala putik. Yang di atasnya adalah kepala putik. Ini adalah sebagai sel kelamin betina. Sel kelamin betina di sini. Tangkai sari. Ini tangkai sari adalah sebagai penyangga kepala sari. Ya, kepala sari supaya tetap kokoh bisa berdiri di bunga tersebut. Yang terakhir adalah kepala sari. Ini adalah kepala sari ini yang terdapat benang sari ya di sini serbuk sari untuk melakukan perkawinan. Serbuk sari ini adalah sebagai atau kepala sari ini adalah sebagai sel kelamin jantan. Itulah bagian-bagian bunga. Anak-anak, ya fungsi bagian-bagian bunga. Satu, kelopak bunga atau calyx merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap di kelopak, bukan kelopak ya, di bagian bunga tersebut, di mahkota bunga tersebut. Selanjutnya kepala putik, salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau bisa disebut dengan ginosium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Yang keempat, tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Lanjut, yaitu yang kelima, benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga, kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. 6. Bakal biji. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji terletaknya di dalam bakal buah. Nomor 7, bakal buah bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. 8. Dasar bunga atau reseptazel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya, meskipun terkena terpaan angin.
9. Daun pelindung berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas, daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada pada dasar rangkaian bunga. 10. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Nah, itulah anak-anak semuanya materi hari ini ya, tentang ilmu pengetahuan yang dijelaskannya tentang perkembangan generatif. Dengan demikian, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu hanya bisa menjelaskan sampai di sana. Lalu anak-anak nanti selamat mengerjakan tugasnya yang tadi Ibu tugaskan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.